Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi inspirasi kehidupan kepada kita. Saya terdorong untuk berbagi inspirasi kehidupan kepada Anda karena saya berpikir bahwa ada hal-hal di mana nilai Alkitab itu bisa disampaikan dengan tepat melalui video inspirasi. Nah, kali ini saya akan bagikan inspirasi kehidupan dengan tema bibir orang benar. Saya sangat diberkati oleh ayat firman Tuhan di Amsal 10 ayat 21. Di sana dikatakan, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Lalu di Amsal 16 ayat 13 berkata, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Dikasihinya di sini adalah dikasihi Tuhan. Ayat firman Tuhan ini sudah saya ketahui sejak lama, dan saya sangat menyukainya. Merupakan salah satu dari ayat favorit saya. Saya hidupi dan saya saksikan ayat firman Tuhan ini di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya. Memang dalam pelayanan saya belum menuntun ribuan orang, tetapi saya bersyukur bahwa untuk pelayanan yang menurut orang masih kecil, tetapi melalui pelayanan ini ada banyak orang yang kemudian mendapatkan tuntunan, mendapatkan pengajaran, mendapatkan didikan tentang kehidupan yang tentunya seturut dengan firman Tuhan. Sangat menarik kata-kata firman ini berkata bahwa bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Saya cukup yakin bahwa ada banyak orang di luar sana ingin menuntun banyak orang, ingin melalui hidupnya kemudian orang dapat belajar banyak hal tentang nilai-nilai kehidupan, baik dalam bentuk pelayanan Kristen ataupun tentang ajaran kehidupan yang lain. Nah, tetapi ada banyak orang kemudian gagal untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan bicaranya. Ayat firman Tuhan dengan sederhana katakan, kalau mulut kita berkata-kata yang benar, berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang manis, yang membangun, maka Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk belajar kepada kita, untuk belajar tentang kehidupan, terlebih tentang kebenaran sejati yang memerdekakan dan menuntun orang kepada keselamatan. Saya juga ketemu ada banyak orang yang bahkan lulusan dari sekolah keagamaan, tetapi kemudian hidupnya tidak berbuah dan menggembalakan banyak orang. Kenapa? Karena sesungguhnya titel seseorang yang berasal dari institusi keagamaan tentu tidak menjamin kemudian praktek hidup orang tersebut seturut dengan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, sekalipun seseorang hanya ibu rumah tangga biasa, atau hanya bekerja di toko misalnya, atau hanya pekerja kantoran misalnya, bahkan tidak lulusan dari institusi keagamaan, akhirnya Tuhan percayakan mereka orang-orang untuk dituntun kepada jalan kehidupan, kepada jalan kebenaran. Kenapa? Kuncinya adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kalau bibir kita mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang indah, hal-hal yang membangun, yang jujur, yang baik, yang berkenan, dan yang suci, saya sangat percaya bahwa Tuhan akan pakai bibir yang seperti ini untuk menuntun orang ke dalam kehidupan. Bahkan di Amsal 16 ayat 13 juga berkata bahwa orang benar dikenan oleh raja. Raja identik dengan pemimpin, entah pemimpin negara, entah pemimpin perusahaan, gitu ya. Jadi kalau kita memiliki bibir yang benar, maka oleh sikap hidup seperti ini, maka akan ada peluang di mana raja, pemimpin, entah itu di pemerintahan atau di perusahaan, akan mempercayakan kita mungkin jabatan atau kepercayaan yang tentu membawa keuntungan.
bagi diri kita sendiri. Nah, kiranya inspirasi tentang bibir yang benar ini betul-betul memotivasi kita untuk menjaga kata-kata kita, mengeluarkan kata-kata yang jujur, yang benar, yang baik, yang berkenan, yang suci. Karena bibir orang benar akan menggembalakan banyak orang, bibir orang benar akan dikenan oleh Raja. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.